Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Widya Novitasari. Kali ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Ini materi lanjutan dari barisan aritmatika yang kemarin. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Bila perlu di-share juga ke lain. Pada kesempatan ini, kita hanya akan menentukan jumlah bilangan hingga pola ke n. Atau ada juga yang ini menyebutnya dengan istilah menentukan jumlah n suku. Nah, sama apa enggak? Ya, sama saja, caranya juga sama. Oke, ini yang disebut dengan deret aritmatika. Menentukan jumlah bilangan pada pola ke n, kita bisa menggunakan rumus yaitu Sn sama dengan setengah kali n kali 2a ditambah n-1 kali b, di mana a ini merupakan suku pertama atau bilangan pada pola ke-1. Kemudian b ini beda merupakan selisih. Itu kalau menjadi beda bisa digunakan misalnya U2 dikurangi U1 atau U5 dikurangi U4. Itu untuk mencari beda atau selisih. Di sini ada rumus lagi. Apakah beda? Ini sama. Rumus ini didapatnya juga dari yang pertama ini. 2A plus N-1 kali B. Kalau ini diuraikan lagi, nah kita bisa melihat kalau ini 2A biasanya A kali A gitu ya. Ini didapat dari rumusnya barisan aritmatika UN untuk mencari suku ke N, sehingga bisa dituliskan setengah kali N kali A ditambah UN ya, dimana UN-nya merupakan bilangan pada pola ke N. Bagaimana menggunakan rumus-rumus ini? Ayo kita simak contoh berikut ya. Di sini ada pola bilangan dari bola ya, bola yang disusun. Kita disuruh mencari jumlah bola hingga pola ke-100. Jumlahnya bola hingga pola ke-100, bukan berapa banyak bola pada pola ke-100. Itu kan mencari U100. Kalau ini jumlah bola sampai pola ke-100 berapa? Jadi banyaknya bola pada pola pertama ditambah banyak bola pada pola kedua ditambah banyaknya bola pada pola ketiga sampai banyak ditambah dengan banyaknya bola pada pola ke-100. Nah, itu yang dinamakan deret ya, jumlah bola hingga pola ke-100. Sebelumnya kita harus memastikan dulu apakah ini merupakan aritmatika atau bukan. Caranya kita lihat punya beda atau selisih yang samakah pada setiap sukunya. Di sini pola pertama ini bolanya 1, pola kedua bolanya 5, pola ketiga bolanya 9, pola keempat bolanya 13. Ternyata selisihnya sama, yaitu 4. Sehingga ini disebut dengan aritmatika, maka kita bisa memakai rumus yang di awal tadi. Nah, kita tuliskan, diketahui A-nya sama dengan 1, kemudian bedanya itu 5 dikurangi 1 ya, sama dengan 4, dan N-nya 100. Ini didapat dari ini tadi hingga pola ke 100 di soal. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. N-nya kita ganti 100, A-nya kita ganti 1, dan bedanya kita ganti 4. Nah, di sini kita menghadapi hitung campuran. Hitung campuran itu yang ada di dalam kurung harus didahulukan, kemudian perkalian dan pembagian, baru kemudian penjumlahan. Nah, ini yang ada di dalam kurung kita kerjakan dulu. Di dalam kurung ini ada kurung lagi, maka kita kerjakan dari dalam. 100 dikurangi 1 yaitu 99. Nah, 2 kali 1 itu 2, sehingga 2 ditambah 99 kali 4. Di sini ada 50. Dari mana? Ini disederhanakan. 2 dibagi 2 1, 100 dibagi 2 itu 50. Oke. Kemudian ini di dalam kurung dikerjakan dulu. Dalam kurungnya ada perkalian, maka didahulukan walaupun dia ada di belakang.
Berarti 99 kali 4 itu 396, baru ditambah 2. Nah, jadi 398. Yang terakhir ini dikalikan 50 dikali 398. Hasilnya 19.900. Banyak kejadian pada saat menghadapi hitung campuran begini, kalian mengerjakannya langsung aja dari kiri. Padahal tidak, ada yang harus didahulukan walaupun letaknya ada di belakang atau di sebelah kanan. Oke, kita pindah ke contoh berikutnya. Di sini ada batangnya korek api disusun ya menjadi persegi-persegi gini. Kemudian kita disuruh menentukan jumlah batang korek api hingga sebarang N, sehingga pola ke N. Kita disuruh cari jumlah batang korek api hingga pola ke N. Nah, kita lihat pada pola pertama ini N-nya sama dengan ada 4 batang, pola kedua ada 7 batang, pola ketiga itu ada 10 batang. Sehingga ini merupakan aritmatika, maka kita bisa memakai rumus SN tadi. Kita tulis, diketahui pola pertama atau A-nya sama dengan 4, pola keduanya itu sama dengan 3, ini ya. Yang ditanyakan N, kita masukkanlah, karena yang ditanyakan pola ke N, maka N-nya tetap, yang kita ganti bilangan hanya A dan B. A-nya kita ganti 4, B-nya kita ganti 3. Bagaimana menghitungnya? Nah, di sini sama seperti tadi, perkalian harus didahulukan. Yang di dalam kurung didahulukan. Di dalam kurung ada perkalian, maka itu yang didahulukan ya. Ini 2 kali 4. Ini 8. Ya, kemudian yang ini berarti N dikali 3, 3N min 1 dikali 3 itu min 3. Di dalam kurung ini dikerjakan. 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5 ya. 3N dan 5 ini diapakan ya? Sudah, ini tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, sampai sini bisa setengah kali N dikalikan 3N plus 5. Maka bisa dikalikan setengah N kali 3N itu jadi 3N kuadrat per 2. Kemudian setengah N dikali 5 itu jadi 5N per 2. Bisa disederhanakan, setengahnya ini keluar ya, sehingga tinggal 3N kuadrat plus 5N yang di dalam kurung. Maka inilah bentuk SN-nya, jumlah pada pola ke N itu setengah kali 3N kuadrat plus 5N. Oke, sekarang kita beralih ke contoh selanjutnya yang berhubungan dengan SN juga ini masih, tapi tidak ada bilangannya di sini. Contohnya barisannya hanya A ditambah B gini ya. Seperti pada bentuk aljabar. Ternyata bisa ya. Bentuk aljabarnya ini, polanya ini. Bagaimana? Kita lihat ini. Tentukan jumlah pola ke N. Nah, pada pola ke N, cari SN lagi. Di sini diketahui ini A-nya ini tetap A, kemudian A plus 9 ini UN-nya. Ini UN ya. Kita masukkan, lalu bedanya bagaimana? Nah, kita pakai rumus yang di bawah tadi, bahwa SN itu bisa dipakai dengan setengah kali N dikalikan A plus UN. Jadi kita tidak perlu mencari bedanya, kita langsung menggunakan UN ini. Di A-nya ini tetap A ya. Kemudian UN-nya kita masukkan ini yang di dalam kurung A ditambah 9B. Kemudian dikerjakan. Ini penjumlahan sejenis, bisa A ditambah A jadi 2A. 9B tidak bisa kita tambahkan dengan A karena tidak sejenis. Sehingga ini 1/2 kali N kali 2A plus 9B. Nah, setengah kali N kan bisa dituliskan menjadi N/2. N/2 kali 2A ditambah 9B. Oke. Ke soal ini yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pemecahan masalah ya. Ada seutas tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan aritmatika. Di sini sudah diketahui dia membentuk barisan aritmatika.
Jika panjang tali terpendek itu 1,2 meter dan panjang tali terpanjangnya 2,4 meter, maka panjang tali mula-mulanya berapa? Panjang tali sebelum dipotong gitu ya. Yang terpendek ini dimisalkan menjadi A, kemudian yang tali terpanjang 2,4 meter ini saya misalkan jadi U5, karena tadi kan ada 5 bagian. Hanya ada, U5-nya ada, kita menggunakan rumus yang sama seperti contoh sebelumnya, yaitu SN sama dengan setengah N kali A ditambah UN. Nah, N-nya kita ganti 5 karena ada 5 bagian ya. Kemudian A-nya kita ganti 1,2 dan UN-nya kita ganti 2,4. Ini yang di dalam kurung harus dikerjakan. 1,2 ditambah 2,4 yaitu 3,6. Jadi setengah kali 5 kali 3,6. Jawabannya ada 9 meter. Jadi panjang tali sebelum dipotong yaitu 9 meter. Oke, anak-anak dan adik-adikku, masih banyak contoh-contoh soal atau jenis-jenis soal yang berhubungan dengan darat aritmatika ini. Jadi terus berlatih dan berlatih. Oke? Sampai di sini belajar kita kali ini. Nanti kita sambung pada materi selanjutnya. Agar channel ini berkembang dan kita bisa bertemu terus, maka jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.